wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu praktek ibadah yakni Dr. Anda Daratul Jannah serta rekan-rekan A6 yang insyaallah hatinya senantiasa disinari cahaya Al-Quran. Kalau dulu kita belajar Al-Quran, mengaji di surau, suara alif, ba, ta menggema setiap sore. Sekarang suara klik, scroll, loading juga terdengar bukan karena ngaji online, tetapi karena sinyalnya buffering. Namun jangan salah, justru di era digital inilah peluang mengajar dan belajar Al-Quran terbuka begitu luas. Kalau zaman dulu untuk belajar tajwid harus datang ke guru secara langsung. Sekarang cukup buka aplikasi, ustadznya sudah muncul layar, tinggal kuatkan niat dan kuota saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini pengajaran Al-Quran di era digital sangat relevan dengan realitas zaman yang serba cepat dan canggih ini. Dulu belajar Al-Quran hanya bisa dilakukan di madrasah, di surau dan di pesantren. Kini dalam satu genggaman tangan melalui smartphone, seorang bisa belajar membaca, memahami tafsir, bahkan mendengarkan lantunan Al-Quran dari qori terkenal dunia. Namun, di sini ujian dan tantangan kita sebagai umat Islam. Apakah kita memanfaatkan teknologi untuk semakin dekat dengan Al-Quran atau justru terlena oleh teknologi hingga menjauh darinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjadi dasar penting bagi kita bahwa membaca, memahami dan mengamal Al-Quran adalah fondasi utama dalam membentuk akhlak dan peradaban manusia. Kalau di zaman Rasulullah SAW, para sahabat belajar langsung dari lisan beliau, maka di zaman sekarang, zaman digital, kita bisa belajar dari ustadz di YouTube, dari aplikasi hafalan Al-Quran, bahkan AI Islami yang membantu memahami tafsir dan tajwid. Namun ingat, AI bukan berarti amalan instan ya hadirin, karena tidak ada teknologi yang bisa menggantikan keikhlasan, ketekunan dan keberkahan ilmu dari guru yang soleh. Dari hadis mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini sederhana tapi luar biasa dalam maknanya. Kini siapapun yang bisa menjadi pengajar Al-Quran bukan hanya ustadz di masjid, tapi juga anak muda yang membagikan ayat di media sosial, membuat video dakwah atau menulis nasihat Qur'ani di status WhatsApp. Itu semua bentuk pengajaran Al-Quran di dunia digital. Namun yang membedakannya adalah niat. Kalau niatnya karena Allah, maka setiap share ayat, setiap posting kebaikan dan menjadi pahala jariah. Tapi kalau niatnya sekedar mencari like dan followers, maka pahalanya berhenti di notifikasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman digital menjadi dua sisi. Sisi cahaya di mana ilmu dan dakwah semakin mudah diakses, dan sisi gelap di mana fitnah dan kemaksiatan juga semakin mudah tersebar. Oleh karena itu, peran guru Quran digital, ustadz media sosial dan orang tua di rumah menjadi sangat penting. Anak-anak kita hanya perlu diajarkan cara membaca huruf hijaiyah, tapi juga cara menyaring informasi, menjaga adab online, dan menjadikan Al-Quran sebagai kompas hidup.
Mari kita tanamkan dalam diri kita sebagai generasi muda semangat untuk menjadi generasi digital Quran. Generasi yang canggih dalam teknologi tapi tetap tunduk dalam sujud. Generasi yang pandai menggunakan aplikasi tapi tidak lupa membuka mushaf. Generasi yang aktif di dunia maya namun tetap menjaga hati agar selalu nyata dalam takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sinyal hilang kita bisa reconnect melalui WiFi. Tapi kalau hati hilang arah kita hanya bisa reconnect lewat zikir dan Al-Quran. Jadi kalau kuota habis beli voucher masih bisa. Tapi kalau iman menipis yang bisa isi ulang hanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa update status, tapi yang lebih penting adalah update iman. Ke Cirebon menanam pohon kelapa tumbuh subur di tepi perigi. Mari ajarkan Al-Quran dengan cinta agar dunia dan akhirat berseri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa belajar, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran, baik secara langsung maupun melalui media digital. Mari kita jadikan teknologi sebagai wasilah dakwah, bukan penghalang hidayah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.